Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar dimanapun berada, kali ini kita akan melaksanakan praktikum menentukan titik berat benda bidang homogen. Alat-alat yang kita butuhkan seperti ini ya. Ada perlengkapan untuk memotong karton, kemudian statif dan karton itu sendiri. Jadi karton merupakan bidang homogen ya. Kalian bisa menggunakan kardus bekas ataupun cover buku yang bekas ya. Bagian dalamnya itu kan polos, nanti bisa dipakai. Baik, kita segera mulai saja. Setelah karton kita bentuk menjadi bidang-bidang yang kita inginkan ya, ada yang persegi panjang, berbentuk L atau juga bidang yang tidak beraturan. Kemudian kita lubangi dengan pelubang kertas di bagian sisinya ya. Minimal ada 2 lubang. Kalian melubanginya juga bisa pakai alat yang lain, misalkan paku atau yang lain, yang penting bisa membuat bergerak bebas nanti kertasnya. Kemudian kita gantungkan karton yang sudah kita lubangi di statis ya, statis atau statif itu, atau bisa di dinding ya. Kalian tancapkan paku di dinding atau di tempat apalah yang mudah untuk ditancapkan pakunya. Nah, lubangnya itu dimasukkan ke paku, biarkan bergerak bebas. Kemudian sampai stabil ya, sampai stabil, kondisi stabil. Kemudian kita kasih titik sesuai dengan benang itu ya. Benangnya kan dikasih bandul sehingga bisa meregang lurus ke bawah. Kita kasih titik ya, 2 titik atas bawah. Yang nanti titik itu akan kita hubungkan menjadi sebuah garis. Ya, seperti ini. Jadi kita buat garis yang menghubungkan 2 titik yang kita buat tadi. Titik itu dari titik yang tempat menggantung itu paku, kemudian titik yang di bawahnya. Dari 2 garis itu nanti akan ada perpotongan ya. Titik potong 2 garis itulah ya sebagai titik berat bidang yang kita buat tadi. Ini adalah yang pertama adalah bidang persegi panjang. Nah, ini adalah letak titik beratnya di perpotongan 2 garis itu. Minimal 2 garis ya, bisa lebih dari 2 garis juga lebih baik lagi. Dari titik potong yang sudah kita tentukan itu ya, dari praktikum itu kita bisa menentukan berapa koordinat titik beratnya. Nah, kita ukur arah panjang lebarnya ya. Jadi kalau dalam koordinat Kartesius ya, sumbu X-nya berapa bisa kita tentukan, dan nanti bisa kita sesuaikan atau kita bandingkan dengan hasil perhitungan dengan rumus. Dengan cara yang sama kita bisa lakukan untuk karton dengan bentuk yang lain ya, bidang lain. Nah, ini terdiri dari 2 bidang sebenarnya ya. Jadi bidang persegi panjang dan segitiga sama kaki. Caranya sama, kita gantungkan, kemudian kita tentukan 2 titik ya melalui benang yang menggantung ke bawah itu. Nah, nanti dari 2 titik itu nanti akan kita buat garis. Nah, ini yang kedua. Jadi kita ambil dari lubang yang lain, kemudian kita tentukan titiknya. Hati-hati biar posisi karton tidak bergoyang-goyang ya. Nah, selanjutnya kita buat garis melalui 2 titik yang sudah kita buat tadi. Buat garis yang jelas. Garis pertama, kemudian garis kedua, sehingga diperoleh 2 garis yang saling berpotongan. Nah, titik potongnya itulah sebagai titik berat bidang yang kita buat. Nah, kemudian kita ukur dari sisi masing-masing ya, sisi sumbu X dan sumbu Y nya berapa sentimeter ya.
Nah, nanti sekali lagi bisa kita bandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan rumus titik berat. Ini yang ketiga berupa bidang berbentuk huruf L. Ya, sudah kita kasih lubang 2 tadi. Kita gantungkan di statif. Kita tentukan 2 titik melalui garis benang itu. Ya. Kemudian kita ganti posisi lubang yang lain yang digantungkan ke paku. Nah, kalau sudah, kemudian kita buat garis yang menghubungkan antara 2 titik, tentunya melalui lubang. Ya, salah satu titiknya adalah di lubang tempat menggantung tadi. Ya, ditarik garis sehingga ada perpotongan dari 2 garis itu, di mana kita tunggu. Nah, ini dia letak titik berat bidang datar berbentuk huruf L. Kita ukur berapakah x0 nya, ya, koordinat x-nya, berapakah y0 nya, kita catat dan nanti kita bandingkan dengan hasil penghitungan menggunakan rumus. Yang terakhir, kita akan coba menentukan letak titik berat bidang tidak beraturan, ya, bangun datar yang tidak beraturan. Kalian bebas membentuk bidangnya, mau bentuk apa saja boleh. Untuk prinsipnya menentukan letak titik beratnya sama dengan tadi saat kita menentukan letak titik berat bidang yang beraturan. Jadi kita gantungkan kartonnya, kemudian pakai benang ini kita buat 2 titik yang nanti akan kita buat garis. 2 garis yang berpotongan itu, nah, di titik potongnya adalah letak titik berat. Titik berat di situ adalah titik keseimbangan benda. Nanti bisa kita buktikan. Nah, kita buat dulu garisnya. Nah, sehingga ada titik potong 2 garis yang disitulah letak titik berat bidang yang tidak beraturan. Nah, ini ketika kita taruh di atas jarum, kertas ini akan pada posisi seimbang, tepat di titik beratnya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses dan sehat selalu.